Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tafsir, yang dalam hal ini kita akan menggunakan kitab Radwaul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran. Kitab ini merupakan kitab kontemporer yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para santri Wusto 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kitab tafsir Radwaul Bayan ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan bacaan Al-Fatihah terutama kepada musannif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Pada halaman 117, yaitu pada subtema Al-Ma'na Al-Ijmaliyu. Kita kemarin pada pertemuan seminggu yang lalu telah membahas tentang makna dari ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 159 dan ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Nah, telah kita bahas itu ada beberapa kata yang ada di dalam ayat yang kita bacakan tadi serta maknanya di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan mencoba menggali apa makna secara global yang ada di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ma'na al-ijmaliyu utawi iki iku makna kang global. Makna secara global. Yaqulu tawuh sapa Allahu Allah Ta'ala maha luhur Allah ma barang maknahu utawi maknane ma. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya kurang lebih seperti ini. Innal ladzina yukhfuna ma anzalna minal bayyinat. Innal ladzina stuhuni wong akeh yukhfuna kang padha nyamaraken sapa alladzina nyamaraken ma ing barang anzalna kang nurunaken kita siapa di sini? Allah. Hu ing ma minal ayati saking piro-piro ayat al-bayyinati kang jelas
waddalaili lan pira-pira pituduh, al-wadihati kang jelas, allati tadullu kang nuduhaken apa ayat, nuduhaken ala sidqi Muhammadin ing atase bendere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala annahu lan ing atase stuhuni Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa ya'tamiduna lan nyenden sapa alladzina an yaktumu nyento nyembunyiaken sapa alladzina amral bisyarati ing perkara kabar kang apik, bihi kelawan Kanjing Nabi, alaihi kang iku tetep ing ngatasi Kanjing Nabi, assalamu utawi keselamatan, ma'annahum semertane stuhuni alladzina iku ya'lamuna padha weruh sapa alladzina haqqal ilmi kelawan sak bener-benere ilmu, awsafahu ing pira-pira sifati Nabi, alasane weruh li annahum krana stuhuni alladzina iku yajiduna padha nemu sapa alladzina hu ing Nabi nemu maktuban dan catat indahum mungguh alladzina dan catat fit Taurati ing dalam kitab Taurat wal Injili lan kitab Injil, sesuai dengan firman Allah, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Alladzina yaiku wong akeh yattabi'una kang padha manut sapa alladzina ar-rasula ing utusan an-nabiyya rupane nabi al-ummiya kang ummi alladhi
yaiku wong yajiduna kang padha nemu sapa alladzina hu ing rasul nemu maktuban dan catat indahum mungguh alladzina fit taurati ing dalam kitab Taurat wal injili lan kitab Injil. Kita manahi dulu kita murad. Yaqulullahu ta'ala ma makna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang kurang lebih artinya seperti ini. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yukhfuna, yang menyamarkan, yang menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Ma anzalnahu minal ayatil bayyinat, yaitu orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan berupa ayat-ayat yang sudah jelas, berupa petunjuk-petunjuk yang sudah nyata, sudah jelas. Wadalail al-wadihat, tentang apa itu? Allati tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanda-tanda atau ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini benar bahwa beliau ini adalah seorang rasul, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang Allah utus untuk penutup sebagai penutup dari para nabi yang ada. Mengapa mereka itu tidak menjelaskan, tidak memberitahukan, dan bahkan menyembunyikan informasi kedatangan Nabi Muhammad itu kepada para sahabat ketika itu? Kenapa? Nah, ini yang akan kita ketahui nanti. Wa yatamiduna an yaktumu amral bisyarati bihi, dan mereka sengaja menyembunyikan perkara diutusnya Nabi Muhammad, informasi yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa Nabi akan diutus nanti, Nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad. Padahal mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, bahwa nanti di dalam kitab mereka Taurat dan Injil itu disebutkan sifat-sifatnya secara spesifik. Memang kalau kita lacak sekarang di dalam Bible, contohnya Bible, baik itu perjanjian lama ataupun perjanjian baru, yang sangat masyhur di kalangan Nasrani atau orang Yahudi dan orang Yahudi, itu kita tidak menemukan itu, bahwa nanti akan ada seorang nabi yang diutus yang namanya Muhammad. Paling kita menemukannya itu di dalam Al-Quran. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini pengakuan dari Nabi Isa alaihissalam, bahwa nanti akan datang nabi yang akan diutus oleh Allah. Ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat-sifat dari nabi ini apa? Nabi yang akan datang nanti ini. Nah, salah satu sifatnya adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Sifatnya adalah dia adalah ummi. Ummi itu artinya apa? Ya, bukan ummi yang kebalikan dari abi, bukan. Ummi artinya tidak bisa baca tulis. Berarti salah satu sifat dari Nabi, salah satu sifat dari Nabi yang akan diutus, yang menjadi penutup Nabi, ini adalah ummi. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Pertanyaannya, kira-kira ketika kita menisbahkan ummi atau buta huruf kepada Nabi Muhammad, apakah ini menjadi aib? Menjadi sesuatu yang dicela? Kalau sekarang kan ketika kita menemukan ada orang yang tidak bisa baca tulis, maka kita akan mengatakan orang itu pintar atau bodoh.
semua sepakat hari ini semua sepakat bahwa ketika kita menemukan orang yang tidak bisa baca tulis, maka kita akan mengatakan bodoh. Namun perkataan ini apakah bisa disematkan kepada Nabi Muhammad? Nah, kita harus mengetahui dan memahami itu sesuai dengan konteksnya. Konteks ketika itu, orang Arab ketika itu, mereka memang kebanyakan ummi, tidak bisa baca tulis. Kebanyakan itu seperti itu. Dan ketika itu tidaklah menjadi aib, biasa saja. Kenapa? Karena orang Arab ketika itu banyak mengandalkan hafalan dan juga mengandalkan fashahatul lisan. Jadi lisan mereka itu fasih. Tidak usah disuruh menulis, tidak. Tapi ketika mereka ingin mengungkapkan sesuatu yang indah, maka mereka langsung membuat syair ketika itu secara irtijal. Irtijal itu maksudnya ketika itu, tanpa mengonsep terlebih dahulu. Itu keutamaannya atau kelebihan orang Arab ketika itu. Jadi yang menjadi tolak ukur tingkat intelektualitas orang Arab ketika itu adalah mereka mampu membuat syair secara irtijal, langsung mereka ucapkan ketika itu. Kalau kita kan sekarang masih ngonsep dulu, kita pengen buat puisi yang bagus, kita nulis dulu. Setelah ditulis, dipikir-pikir kok udah bagus, dihapus lagi. Tulis, dihapus, begitu seterusnya. Butuh mungkin sejam, 2 jam, atau mungkin 1 hari untuk menulis. Tapi orang Arab ketika itu, mereka insting kebahasaan mereka itu muncul ketika melihat bangunan atau panorama ataupun keindahan-keindahan alam, maka secara langsung akan muncul syair-syair yang bagus melalui mulut mereka. Maka kita memahami bahwa Nabi Muhammad disifati ummi itu bukanlah suatu aib, karena memang ketika itu orang Arab itu kebanyakan memang tidak bisa baca tulis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah hendaki sehingga menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai orang yang ummi. Salah satu sifat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Taurat dan Injil itu adalah nabi yang ummi. Apa hikmahnya? Salah satunya adalah ketika orang-orang itu nanti ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa membantahnya sekaligus. Bagaimana cara kita membantahnya? Kita membantahnya seperti ini. Jika Al-Quran ini yang luar biasa ini, yang menjadi mukjizat itu artinya amrun khariqun lil 'ada, yaitu perkara yang melebihi kebiasaan atau luar biasa. Ketika syair-syair yang bagus itu dikalahkan oleh Al-Quran, para penyair-penyair yang handal ketika itu dikalahkan oleh sastra di dalam Al-Quran, maka bisa dipastikan Al-Quran ini datang dari sesuatu yang juga hebat. Kalau kita mengandai-andai bahwa Al-Quran ini merupakan karangan Nabi Muhammad yang merupakan orang ummi yang tidak bisa baca tulis, kan tidak masuk akal. Masa orang yang tidak bisa baca tulis kemudian mampu mendatangkan hal yang luar biasa seperti Al-Quran yang mengalahkan sistem sastra ketika itu, mengalahkan puisi orang Arab ketika itu. Kan begitu logikanya. Maka salah satu hikmah Nabi Muhammad dijadikan sebagai nabi yang ummi yaitu untuk menjawab bahwa Al-Quran ini memang benar-benar dari Allah. Bahkan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkan semuanya itu. Datangkan meskipun sampai mau berkolaborasi dengan jin sekalipun.
Datangkan meskipun satu ayat saja. Jangankan satu Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat atau terdiri dari 30 juz. Datangkan satu satu ayat saja. Apalagi kemudian satu surah. Fa'tu bi suratin mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Meskipun sampean mau berkolaborasi dengan jin, maka pasti tidak akan mampu. Dulu ada orang yang mengaku nabi. Maka kemudian orang bertanya, apa tanda kamu sebagai nabi? Kemudian dia mengatakan, saya mendapatkan wahyu, yaitu surah Al-Fil. Dia berkata begini. Kalau di dalam Al-Quran kan surah Al-Fil bagaimana bunyinya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus kaidahum fi tadlil. Lihat ini ada sajaknya. Sajak itu artinya berima, diakhiri dengan huruf yang sama. Fil, ababil, insijil. Bagus itu. Berima. Nah, kemudian orang yang ngaku nabi ini berkata, saya juga punya surah Al-Fil. Al-Fil, ma huwal fil, huwa hayawanun kabir, du khurtumun tawil, du khurtumin tawil, kayak gitu-gitu. Jadi ketawain sama orang-orang Arab ketika itu. Itu kan persis seperti nyanyian anak kecil itu. Gajah, binatang yang amat besar. Al-fil, ma huwal fil, huwa hayawanun kabir, du khurtumin tawil, belalainya panjang, kan kayak gitu. Akhirnya kemudian menjadi lawakan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sistem kesastraan di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa, sehingga tidak ada yang menandingi. Bagaimana Nabi Muhammad yang ummi ini mampu mendatangkan, mampu membuat sebagus seperti Al-Quran ini. Begitu. Nah, di mana Nabi Muhammad ini disebutkan di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Nah, kalau kita cari sekarang di dalam Taurat dan Injil yang versi sekarang, yang versi yang sudah tersebar luas di kalangan orang Kristen dan orang Yahudi, maka kita tidak temukan itu. Tapi dulu ada namanya Injil, Injil Barnabas. Injil itu banyak versinya. Salah satu Injil yang dekat dengan Al-Quran yaitu Injil Barnabas. Saya punya di rumah Injil Barnabas. Di rumah itu ada, saya punya Injil berbahasa Inggris, King James Version. Kemudian juga ada yang berbahasa Arab. Kemudian juga ada punya Talmud. Talmud itu kitabnya orang Yahudi. Dan juga itu Injil Barnabas. Nah, saya baca di sana, ternyata ada banyak ajaran-ajaran yang serupa dengan Al-Quran. Salah satunya adalah bahwa di dalam Injil Barnabas ini mengajak kepada satu Tuhan. Kemudian mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Dan yang paling penting adalah nanti akan ada nabi namanya Muhammad. Itu ada di Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas ini disinyalir adalah Injil yang asli. Namun peredarannya itu dibatasi. Peredarannya dibatasi. Kita lanjutkan. Haulai utawi wong alladzina al-katimuna kang nyembunyiaken li awsafir rasuli maring pira-pira sifati rasul, al-mutala'ibuna kang padha main sapa al-mutala'ibuna kang padha main kabeh bi ahkamid dini kelawan pira-pira hukum agama,
Mereka itu bukan hanya menyembunyikan informasi kedatangan Nabi Muhammad, tapi mereka juga bermain-main dengan hukum agama. Al-muharrifuna kang podo ngubah kabeh litaurati maring kitab Taurat wal injili lan Injil. Mereka juga mendistorsi, mengubah ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat dan juga di dalam Injil. Mereka mengubahnya. Di dalam Injil aslinya bahwa dinyatakan Allah itu esa, tidak mempunyai anak. Tapi di dalam Injil yang munharif, yang muharraf, itu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Yastahiquna kang berhak kabeh at-tarda ing usir wal ibada lan adoh min rahmatillahi saking rahmati Allah. Karena mereka menyembunyikan informasi itu, maka mereka mendapatkan laknat. Apa artinya laknat itu? Laknat artinya at-tarda wal ibada min rahmatillah. Mereka terusir, mereka akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaujibuna lan tati wajib kabeh al-la'nata ing laknat minal malaikati saking pira-pira malaikat wan nasi lan menungso ajmaina sekabehane. Bukan hanya mereka berhak mendapatkan laknat dari Allah, tetapi mereka juga berhak mendapatkan laknat dari orang-orang yang melaknat. Wa yal'anuhumul la'inun. Siapakah la'inun di sini? Kita katakan kemarin yang melaknat mereka itu adalah para malaikat, manusia, dan semuanya. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Apakah cukup di situ? Tidak. Illa man taba. Illa man tab. Illa man angin wong taba. Jangan diteruskan. Nanti kalau sampai diteruskan kira-kira kemudian menjadi bahasa Indonesia. Illa mantap. 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 Bukan. Taba kang tobat sapa man an kitmanihi sangking nyembunyiaken khabar. Wa aslaha lan memperbaiki. Apa bahasa Jawanya? Aslaha, memperbaiki. Benderakan ya wis. Wa aslaha lan benderakan sapa man amrahu ing perkoroni khabar bil imani kelawan ngimanaken bi Muhammadin kelawan Muhammad Rasulillahi rupane Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan menyembunyikan informasi kenabian Nabi Muhammad. Wa aslaha dan juga memperbaiki. Bagaimana cara dia memperbaiki? Yaitu menginformasikan, menjelaskan
bahwa di dalam kitab mereka yaitu Taurat dan Injil itu ada informasi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana lan jelasaken sapa man ma ing barang auha kang paringi wahyu hu ing ma sapa Allahu Allah ta'ala moho luhur Allah ila anbiyaihi maring pira-pira nabini Allah falam yaktum mongko ora nyembunyiaken sapa man hu ing ma walam yukhfi lan ora nyamaraken sapa man hi ing ma fahaulai mongko utawi pira-pira wong tadi itu orang yang bertobat tadi iku yatubu nerimo tobat sapa Allahu Allah alaihim ing atase haula wa yufidu lan banjiraken sapa Allah alaihim ing atase haula fadha itu artinya banjir faidonat itu artinya banjir, artinya sesuatu yang melebihi takaran, itu namanya fadha. Sama kalau ke sungai di hari biasa tidak ada hujan, maka sungai itu kayak biasanya. Tapi ketika hujan deras, air kemudian menyatu ke sungai, maka dia akan menjadi banjir. Banjir itu artinya melebihi takaran yang sudah ditetapkan, maka disebut banjir. Nah, di sini Allah dalam hal ini bagi orang yang bertobat itu akan memberikan maghfirahnya, akan memberikan ampunannya seperti memberikan banjir kepada seseorang. Artinya tumpah ruah saking banyaknya. Ibaratnya seperti ini. Sampean haus, saya kasih air tapi airnya itu cuman setengah gelas. Dengan saya kasih air sampai airnya ini tumpah ruah, itu yang disebut dengan fadha yafidu. Allah memberikan pengampunan kepada orang yang bertobat tadi seperti ngasih gelas yang penuh sampai tumpah ruah. Artinya ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Seperti yang kita sebutkan dulu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah ingin memberitahukan tentang ampunannya, maka Allah akan menggunakan sighah mubalaghah. Itu pasti. Contohnya seperti yang dalam ayat ini, innallaha wa anat tawwabur rahim. Tawwab ini mubalaghah. Tawwab artinya zat yang menerima taubat, tapi dengan sighah mubalaghah. Rahim juga sama di sini, mubalaghah. Tetapi kalau kita mencari ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu marah, Allah itu memberi azab, memberi siksa, maka kita tidak akan menemukannya dalam bentuk mubalaghah. Ada enggak ayat yang mengatakan Allah itu memberikan azab sebanyak-banyaknya atau azab? Tidak ada. Paling cuman ayatnya yang menyatakan bahwa azab Allah itu sangat perih. Azabun syadid, paling itu saja. Azabun syadid. Itu pun juga bentuknya mufrad, azab.
itu pun juga hanya sebagai menakut-nakuti saja. Tapi percayalah bahwa maghfirah Allah, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Seperti yang kita singgung dulu dalam surah Alam nashrah laka sadrak itu, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Al usr di sini bentuknya makrifat. Sedangkan yusra itu bentuknya nakirah, yusra. Makrifat itu artinya sesuatu yang sudah pasti satu saja. Tapi kalau nakirah itu banyak, menunjukkan makna banyak. Yusra. Artinya di sini apa? Artinya ketika sampai menemukan satu kesusahan, maka percayalah di situ pasti akan ada banyak kemudahan. Wa huwa jalla thana'uhu, wa huwa utawi Allah jalla maha luhur apa thana'uhu pujiane Allah iku katsirut taubati akeh nerimo tobat. Nah, dari mana makna katsirut taubah itu? Dari wa anat tawwab. Kata tawwab yang mubalaghah itu artinya katsirut taubah. Alal ibadi ing atase pira-pira kaula ya taghammada kang limputi sapa Allah hum ing haula bi rahmatihi kelawan rahmati Allah, di mana Allah menyelimuti mereka dengan rahmatnya. Wa yushmilu lan ngelimputi, sama juga maknanya sebenarnya, meliputi hum ing haula bi'afwihi kelawan sepurane Allah wa yasfahu lan ngepura sapa Allah amma saking barang furito kang kelewat batas minhum saking haula minas sayyiati saking piro-piro kejelekan. Ini makna secara umum dari ayat yang kita pelajari bersama. Ada pertanyaan? Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sababun nuzul, sebab diturunkan ayat ini. Artinya berarti kita ketika memahami ayat ini harus dipahami dari kerangka bagaimanakah ayat ini diturunkan, sababun nuzul. Jangan sampai kita ketika memahami satu ayat itu kemudian dicerabut dari asbabun nuzul. Kemudian apa saja yang kita bisa ambil dari ayat ini berupa hikmah-hikmahnya. Kemudian apa saja hukum-hukum yang ada di dalam ayat ini. Itulah yang akan kita coba bahas pada pertemuan yang akan datang.
Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka mohon maaf jika ada keterangan yang luput dan salah. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.